Kita mulai dari surah Al-Fatihah. Kita mulai dari surah Al-Fatihah. Baik. Ada yang mau baca surah Al-Fatihah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Surah Al-Fatihah ini masuk di dalam golongan surah Makkiyah. Baik, ini awal istilah yang perlu saya terangkan. Makkiyah dan apa? Madaniyah. Jadi ada surah-surah dikategorikan ke dalam surah apa? Makkiyah, dan ada surah-surah dikategorikan ke surah Madaniyah. Apa bedanya surah Makkiyah dan surah Madaniyah? Surah Makkiyah turun di Makkiyah itu adalah surah yang turun sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dan surah Madaniyah adalah surah yang turun setelah Nabi berhijrah sudah berada di Madinah. Apa bedanya kalau dikatakan surah Makkiyah turun di Mekah dan surah Madaniyah turun di Madinah? Kan beda. Jadi Nabi setelah hijrah ke Madinah, beliau di Madinah saja, tidak pernah keluar Madinah. Waktu Fathu Mekah kan di Mekah beliau. Berarti kalau turun di Mekah pada saat itu bagaimana? Dihitungnya apa? Jelas ya? Ya, makanya saya bilang yang paling dekatnya dikatakan surah Makkiyah itu adalah surah yang turun sebelum Nabi berhijrah. Dan surah Madaniyah adalah surah yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Baik. Ada perbedaan menyolok antara surah Makkiyah dan surah Madaniyah dari sudut tema, penekanan, dan kandungan-kandungan. Ya, tema-tema surah Makkiyah itu lebih kuat menggugah karena arahannya diarahkan kepada kaum musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan. Jadi banyak pembahasan dari surah Makkiyah itu menjelaskan tentang keagungan, kebesaran Allah, ya, tauhid. Sebagaimana surah Makkiyah juga berisi tentang tahaddi, tantangan-tantangan. Jadi bentuknya itu banyak dari bahasa yang kadang dipakai untuk menantang kaum musyrikin. Ya, karena kaum musyrikin menganggap dirinya orang yang paling fasih di dalam berbahasa. Tapi ternyata mereka sama sekali tidak bisa mendatangkan hal yang semisal dengan Al-Quran. Ya. Kemudian di surah Makkiyah itu tidak ada penyebutan kaum munafikin, sebab kaum munafikin itu tidak ada di Mekah. Dan dari ciri surah Makkiyah juga ya. Baik. Jadi itu diantara ciri-ciri surah Makkiyah. Demikian pula dari ciri surah Makkiyah. Surah Makkiyah itu tidak begitu banyak menguraikan tentang hukum-hukum. Tidak begitu banyak menguraikan tentang hukum-hukum. Nah, kebalikannya surah Madaniyah. Surah Madaniyah itu banyak menjelaskan tentang hukum-hukum. Jadi kalau misalnya baca surah Al-Baqarah, itu sudah bisa dipastikan dia adalah apa? Madaniyah. Sebab banyak sekali ayat-ayat hukum di dalamnya. Jelas ya? Baik.
Demikian pula ciri surah Madaniyah, kalau ada penyebutan sifat kaum munafikin, berarti itu surah apa? Surah Madaniyah. Jadi surah Al-Munafikin, surah apa? Dari yang tidak usah lihat-lihat kalau itu. Pasti dia. Demikian pula surat Taubah, disebut di dalamnya sifat kaum munafikin. Surah Nisa termasuk di dalam golongan surah apa? Surah Madaniyah. Baik. Jadi apa sudut pentingnya mengenal ini? Itu ada hukum-hukum yang terkait dengan klasifikasi. Misalnya, makna jihad. Apa maknanya jihad? Jihad itu ada 13 tingkatan, kata Ibnu Qayyim. Jadi ada jihad dengan jihad melawan diri sendiri, ada jihad melawan syaitan, ada jihad terhadap kaum munafikin, orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, dan ada jihad terhadap orang-orang kafir. Kalau dibagi semuanya lagi 4 ini, dia menjadi 13 tingkatan. Baik. Ayat-ayat jihad di dalam Al-Quran banyak. Dari mana kita tahu arahnya ke sini, arahnya ke situ? Jelas ya? Nah ini ada kaitannya dengan Makkiyah dan Madaniyah. Jadi di surah di fase Mekah itu tidak ada perintah jihad dengan tangan, tidak ada. Tidak ada perang di fase apa? Mekah. Karena itu semua ayat-ayat penyebutan jihad di surah Makkiyah itu pasti diarahkan maknanya kepada jihad melawan diri atau melawan syaitan atau dengan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti surah Al-Hajj misalnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah di jalan Allah dengan sebenar-benar jihad. Nah, ini surah Makkiyah. Berarti jihad di situ diartikan apa? Itu jihad di dalam dakwah, membenahi diri, tauhid. Jelas ya? Sama dengan ayat di surah Al-Furqan, wajahiduhum bihi jihadan kabira. Dan jihadlah kalian menghadapi orang-orang kafir dengan jihad yang besar. Jihad apa itu? Nah itu jihad tidak ada dengan tangan. Ini surahnya surah apa? Surah Makkiyah. Jadi perhatikan ya, ada kelihatan nggak pengaruh hukum? Kelihatan. Baik, dan itu ada contoh-contoh lainnya. Cuman ini sebagai pendahuluan kita untuk memasuki dan memudahkan kita mengkaji surah-surah yang akan kita baca. Kebanyakan surah yang akan kita baca adalah surah Makkiyah. Baik.